Buku Ayah Adalah Ibu, Ibu Adalah Ayah, karya dari gerakan menulis bersama Kang Maman yang terbentuk dari kolaborasi bersama Good News from Indonesia, resmi dirilis pada 24 April lalu di BINUS International at Senayan JWC Kampus. Secara garis besar, buku ini isinya tuh cerita-cerita soal keluarga, cinta, kehilangan, perjuangan, bahkan curahan hati yang menyentuh banget. Dan yang nulis bukan cuma 1 atau 2 orang, tapi 50 penulis keren yang nyumbangin kisah nyata mereka sendiri ke dalam potongan puisi yang menggambarkan kesetaraan peran keluarga serta cerita mereka tentang sosok orang tua. Dalam peluncuran buku ini, Kang Maman hadir sebagai kurator utama. Tapi nggak sendirian dong, ada juga Kak Kristiani Kabul dan Bapak Anang YB yang ikut jadi pembicara utama. Keduanya cerita banyak soal proses kreatifnya, termasuk gimana tiap tulisan di buku ini diangkat dari pengalaman nyata yang super relate. Saya ingin membuktikan kepada siapapun di negeri ini maupun di luar bahwa kita punya DNA literasi, tidak sekedar baca tapi juga menulis. Dan yang dibutuhkan adalah pemantik-pemantiknya, diantaranya dengan menginisiasi acara seperti ini, diantaranya dengan menjodohkan buku dengan manusia. Dan saya selalu percaya orang kalau sudah bisa membaca seharusnya juga bisa menulis. Cara saya untuk memantik orang mencintai buku, ujungnya memang ayo juga menulis. Tapi untuk menulis berarti kamu harus membaca. Dan dengan membaca itu kemudian mereka mencoba mengumpulkan keping-keping pengetahuan yang ada yang kemudian dia satukan dengan dan mengikatnya dengan menulis. Ketika baca ada pengumuman menulis buku ini, aku terpikir oh ya ada nih kisah yang aku bisa tulis gitu. Jadi aku kayak oke, ikut deh gitu. Jadi karena kisahnya berdasarkan kisah nyata, jadi udah ada kisahnya di otak, jadi tinggal aku tulis aja gitu. Jadi itu sih yang membuat aku kayak oke, let's do it gitu. Jadi saya di buku ini saya membuat sebuah puisi. Puisi ini adalah sebuah kejujuran atas kehidupan orang tua saya, bapak saya dan ibu saya. Terutama berfokus kepada ibu saya, di mana dia menyembunyikan luka di dalam dirinya, penyakit di dalam dirinya. Sebuah pengorbanan yang amat sangat pantas untuk kita teladan, yaitu bagaimana dia bisa berjuang dalam rasa sakitnya, dia mendahulukan suaminya untuk bisa menuju kesembuhan sambil dia menyembunyikan apa yang sedang dia rasakan. Baru itu dia buka setelah suaminya atau bapak saya meninggal. Karena ketika itu tidak ada ruang dan tidak ada uang untuk bisa menampung 2 penderitaan dari 2 orang dewasa yang sedang sakit. Begitu. Kalau Kang Maman bilang buku ini adalah sebuah ruang dialog, saya menyebutnya ini adalah ruang monolog, di mana setiap anak bisa bercerita secara jujur dalam kesendirian. Mungkin kedua orang tuanya sudah meninggal, atau mungkin karena budaya sehingga dia tidak mungkin untuk bercerita secara jujur. Maka buku ini adalah sebuah ruang untuk bisa menceritakan itu dengan amat sangat jujur. Ketika ayah saya dipanggil oleh Tuhan, ibu saya menjadi orang tua tunggal, saya tidak pernah takut akan diterima di Jakarta, diterima di kampus yang jauh dari ibu saya. Dengan biaya yang seadanya saya tidak punya rasa takut karena saya sudah dikasih 2 modal itu. Kalau kamu membaca kamu tidak akan kelaparan, kalau kamu menulis kamu akan berkecukupan, akan cukup. Dan itu saya bisa buktikan sampai hari ini. Bahkan anak-anak saya yang bersekolah sampai ke luar negeri dan lain sebagainya dihidupkan dari kegiatan saya menjadi penulis dan bergerak di dunia-dunia penulisan, yaitu menulis skenario, menulis buku, menulis berbagai ide yang dituangkan dalam berbagai kegiatan. Dari situ saya percaya tentang hal tersebut. Saya selalu percaya kepala Anda isinya adalah pergolakan pemikiran karena melihat berbagai fenomena yang ada. Salah satu jalan keluarnya adalah tuangkan itu dalam tulisan, tuangkan itu dalam buku. Jangan biarkan dia berperang lalu kemudian hilang dan mati begitu saja. Dan percayalah, kalau kita sudah menulis buku, kita boleh pergi, kita boleh tidak ada di muka bumi ini, tapi pemikiran kita abadi dan itu bisa menjadi warisan yang luar biasa buat diri kita, buat anak kita, bahkan buat bangsa ini. Lahirnya buku ini bukan cuma buat penulis aja, tapi buku ini juga jadi pengingat buat kita semua buat lebih rajin baca. Karena seperti yang telah disampaikan oleh Kang Maman bahwa jika kita membaca, kita tidak akan kelaparan dan jika kita menulis, kita akan berkecukupan.